Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mahmud Yusuf dari semester 6B, akan membawakan materi tentang model pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted Individualization atau TAI dalam model pembelajaran matematika. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui uraian singkat tentang model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Yang ketiga, mengetahui bagaimana langkah-langkahnya. Yang keempat, bagaimana pengaplikasian dari model ini. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI menurut Siswanto dan Palupi, model pembelajaran kooperatif TAI merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan antara belajar kooperatif dengan belajar individual, yang berarti siswa diarahkan untuk belajar mandiri dan bisa bekerja sama dengan kelompok teman-temannya. Kemudian menurut Slapin, yakni model pembelajaran kooperatif TAI merupakan sebuah program pedagogik yang berusaha mengadaptasi pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara akademik. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI merupakan model pembelajaran yang membentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara berpikir yang berbeda untuk saling membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan bantuan. Dalam model ini diterapkan bimbingan antar teman, yaitu siswa yang pandai bertanggung jawab terhadap siswa yang lemah atau yang kurang mampu. Kemudian di samping itu dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok kecil. Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, sedangkan siswa yang lemah dapat terbantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini memiliki 8 komponen, diantaranya 1. Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri dari 4-6 orang siswa. Yang kedua, placement test, yakni pemberian pretest kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa dalam bidang tertentu. Yang ketiga, student kreatif, yaitu melakukan tugas dalam satu kelompok dengan menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Yang keempat, team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang membutuhkannya. Kemudian tim scores dan tim recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. Lalu ada teaching group, yakni pemberian materi secara singkat dari guru menjelang pemberian tugas kelompok. Dan yang ketujuh, PACS test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa. Kemudian World Class Units yang terakhir, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini menekankan pada bimbingan antar anggota kelompok untuk memahami materi dan memecahkan masalah yang sedang dipelajari sehingga siswa nantinya memiliki pemahaman yang sama. Dalam proses pembelajaran kooperatif, siswa dalam kelompok juga akan meningkatkan dalam kemampuan akademiknya karena pemberian pelayanan sebagai tutor sehingga membutuhkan pemikiran lebih mendalam tentang hubungan ide-ide yang terdapat di dalam materi tertentu. Kemudian ada ciri-ciri model pembelajaran TAI. Yang pertama, belajar bersama dengan teman.
Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat di antar anggota kelompok. Yang keempat, belajar dari teman sendiri dan teman kelompok. Belajar dalam kelompok kecil itu yang kelima. Dan yang keenam, produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, keputusan tergantung pada mahasiswa itu sendiri atau pada pelajar itu sendiri. Yang kedelapan, murid aktif atau peserta didik aktif. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan hasil belajar, terus meningkatkan motivasi belajar, kemudian mengurangi perilaku yang mengganggu dan antar pribadi. Kemudian program ini bisa membantu siswa yang lemah, siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi belajar. Kemudian model pembelajaran tim ini atau TAI ini membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan mengurangi anggapan banyak peserta didik bahwa matematika itu sulit. Terus pada model ini peserta didik mendapatkan penghargaan atas usaha mereka. Kemudian yang terakhir, melatih peserta didik untuk bekerja secara kelompok, melatih keharmonisan dalam hidup bersama atas dasar saling menghargai. Lalu ada kelemahannya. Di antaranya yang pertama, tidak semua mata pelajaran cocok diajarkan dengan model pembelajaran ini. Ya, terus yang kedua, apabila model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang baru diketahui, kemungkinan sejumlah peserta didik bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri, dan sebagian mengganggu antar peserta didik lain. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran ini. Yang pertama, guru menyiapkan materi bahan ajar yang akan diselesaikan oleh kelompok siswa. Kemudian yang kedua, guru memberikan pretest kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu. Yang ketiga, guru memberikan materi secara singkat. Yang keempat, guru membentuk kelompok kecil yang heterogen tetapi harmonis berdasarkan nilai ulangan harian siswa setiap kelompok 4-5 siswa. Kemudian yang kelima, setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru berupa LKS yang telah dirancang sendiri sebelumnya dan guru memberikan bantuan secara individual bagi yang memerlukannya. Kemudian ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya dengan mempresentasikan hasil kerjanya dan siap untuk diberi ulangan oleh guru. Kemudian guru memberikan post-test untuk dikerjakan secara individu. Yang kedelapan, guru menetapkan kelompok terbaik sampai kelompok yang kurang berhasil berdasarkan hasil koreksi. Dan yang terakhir, guru memberikan tes formatif sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. Kemudian ada penerapan atau pengaplikasian tipe TAI dalam pembelajaran matematika. Dalam model TAI ini, proses pembelajaran matematika mengacu pada langkah-langkah pembelajaran yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Maka materi yang cocok pada pembelajaran matematika ini adalah penjumlahan atau perkalian seperti contoh pembelajaran berikut ini. Yang pertama, pembentukan kelompok yang heterogen 5-6 orang. Yang kedua, eksplorasi. Pada tahapan ini guru memberikan satu arahan yang nantinya akan dikonstruksi oleh siswa sehingga siswa bisa menemukan konsepnya sendiri. Yang kemudian, pemberian masalah. Pada tahap ini guru memberikan situasi atau soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dan ada kaitannya dengan segitiga. Misalnya tentang pemagaran lahan tanah yang merupakan aplikasi dari konsep segitiga seperti yang dapat di bawah ini. Pak Soleh mempunyai kebun dengan panjang sisi berturut-turut 5 meter, 20 meter, dan 25 meter. Untuk menjaga tanaman yang ada di kebun, Pak Soleh memagari kebun tersebut. Buatlah sketsa kebun Pak Soleh, kemudian
Tentukan biaya untuk memagari seluruh kebun jika biaya per meternya adalah 10.000. Kemudian siswa menyelesaikan masalah dan soal di atas, siswa bisa mencari solusinya sesuai dengan konsep yang dia pahami. Kemudian klarifikasi guru, tahap ini adalah boleh dilakukan jika dalam proses pengerjaan atau penyelesaian masalah yang dilakukan siswa terjadi kekeliruan dan siswa kesalahan yang fatal sehingga akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Kemudian ada tes unit. Setelah guru mengklarifikasi pekerjaan siswa, lalu setiap siswa mengerjakan soal-soal sebagai tes unit untuk menentukan kriteria kelompoknya, dan nantinya setiap kelompok mengajukan seorang wakil yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekian materi yang saya paparkan tentang model pembelajaran kooperatif tipe TA ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.